Indonesia menjamin hak-hak pendidikan bagi seluruh anak. Tapi kita tidak melihat bahwa kesempatan itu merata sampai ke seluruh area, khususnya daerah pelosok atau daerah tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa, ya Allah, datangkanlah hamba-hamba Allah yang berhati mulia gitu ya. Kesini tanpa mengharapkan apa-apa, rela berjuang, menyumbangkan ilmu tanpa dibayar gitu kan. Waktu dan hartanya juga. Kenapa mereka nggak mau ngelanjutin kuliah? Karena mereka berpikir bekerja tuh lebih bagus gitu. Mencukupi juga untuk keluarga mereka, memberikan sesuatu untuk keluarga mereka lewat pekerjaan yang mereka jalani setelah lulus dari SMA gitu. Lanjutkan isinya, coba dicari, coba sekarang nomor dua. Pendidikan sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun tak jarang pendidikan dirasa masih belum merata. Salah satunya di wilayah Provinsi Banten. Diketahui bahwa tingkat angka partisipasi sekolah atau APS di wilayah ini terus mengalami penurunan. Berada di kisaran 69,73%. Sementara di data nasional berada di kisaran 72%. Hal ini disebabkan karena daya jangkau masyarakat terhadap fasilitas pendidikan begitu rendah dan faktor ekonomi. Kita melihat hal tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan bagi provinsi yang sangat dekat dengan DKI Jakarta, yaitu ibu kota kita sendiri di Indonesia. Selain memang angka partisipasi pendidikan yang rendah di Provinsi Banten, Banten juga masih menempati angka literasi yang juga cukup rendah. Hal ini menjadi concern kita terhadap pendidikan, bahwa selain anak-anak didorong dan juga dibentuk minat bacanya, ternyata anak-anak juga penting untuk dikasih kesempatan pendidikan setinggi mungkin. Maka dari itu kami concern terhadap aksesibilitas pendidikan dan kesempatan pendidikan di Banten. Anak ya, tapi masyarakat atau orang tua ini juga di Pandeglang gitu ya, di berbagai daerah lainnya. Kalau di Pandeglang sendiri juga kan Yayasan Istana Belajar Anak Banten atau Isbanban adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Dimotori oleh Panji Aziz dan beberapa pemuda-pemudi, yayasan ini didirikan pada 10 Februari 2013. Isbanban melakukan debutnya di Kampung Sukamaju, Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang. Mereka menemukan kepiluan di sana. Banyak anak yang tak bersekolah, minat baca pun minim. Bahkan masih ditemukan anak usia di atas 8 tahun yang belum bisa membaca. Jadi akhirnya kenapa Isbanban Foundation itu dibentuk? Karena kami melihat selain literasi yang sangat rendah di daerah pelosok desa, kami melihat bahwa setiap anak atau anak-anak di daerah pedesaan itu juga punya hak yang sama terhadap pendidikan. Saat kami melihat di Kampung Sukamaju itu, kami akhirnya terfikirkan untuk gimana caranya kita bisa ngasih kesempatan sekaligus akses fasilitas yang baik buat anak-anak di kampung tersebut. Pada akhirnya Taman Bacalah yang menjadi solusi program yang kami tawarkan kepada masyarakat di Kampung Sukamaju sebagai bentuk di mana anak-anak bisa mengakses pendidikan yang lebih mudah. Jadi 2013 lalu saya bersama mungkin hampir sekitar 5-6 orang saja itu melakukan sebuah gerakan kerelawanan namanya Istana Belajar Anak Banten, atau kita sekarang singkat jadi Isbanban. Setahun kemudian, gerakan Isbanban menyebar ke wilayah lain, yakni Kampung Sanding, Desa Sindang Sari, Kabupaten Lebak, Banten.
Di sini mereka menemukan persoalan yang sama dengan Kampung Sukamaju. Hari ini kita akan mulai dengan membaca buku ya. Siap semuanya? Yang pertama masalah pendidikan di sini terus terang saja sangat kurang. Bisa dilihat dari tingkat pendidikan yaitu kelulusan sarjana. Sarjana aja di sini paling dibilang angka bukan belasan, hanya sekitar 10 ke bawah. Apalagi sebelum ada Isbanban. Dulunya warga itu berpendapat kurang penting. Kenapa? Apalagi untuk mohon maaf tingkat perempuan. Jadi masih berpendapat perempuan itu setinggi-tingginya pendidikan hanya berkecimpung di sumur sama di dapur. Seperti itu, jadi memang kurang terhadap pendidikan. Ditambah lagi selain itu juga memang akses ke pendidikan seperti ibaratnya ke tingkat SMP ataupun MTS sangat jauh, yaitu di Kecamatan Sajra. Di sini hanya tingkat pendidikan SD saja. Kalau kena kira-kira berdarah nggak sakit nggak? Teman-teman relawan pun semua masih kuliah. Jadi apa yang bisa diberikan oleh anak kuliahan semester 3, semester 4 adalah tenaga dan semangat yang kami punya untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pendidikan. Dengan cara ya kita pengen memberikan bantuan lewat pengajaran setiap hari Minggu. Kami ingin membangun taman baca yang kami bangun di Kampung Sanding Lebak ini. Kita sampaikan kepada masyarakat khususnya dengan Pak Ustadz Wawan bahwa kami pure ingin membantu pendidikan di Kampung Sanding dan direspon sangat baik sekali. Pak Wawan langsung koordinasikan ke seluruh stakeholder masyarakat, pemangku kepentingan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, dan kami disambut baik sampai pada akhirnya kami melakukan namanya opening. Ya, kayak soft launching gitu ya, program Taman Baca Isbanban chapter Lebak kalau yang ada di Kampung Sanding ini. Intinya mereka Isbanban ini sekelompok pemuda yang mempunyai pemikiran atau hidayah yang luar biasa gitu kan. Datang ke sini tanpa mengharapkan apa-apa, hanya dia niatnya berjuang untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan anak bangsa, dan alhamdulillah mereka terwujud, didukung oleh masyarakat dan anak-anak pun juga sangat semangat. Mudah-mudahan Isbanban ini terus berjalan dan terus maju dan bermanfaat bagi umat. Respon awalnya sangat kaget. Kenapa? Karena pertama mereka kan dari luar. Kita tidak tahu cara berpikir mereka, terus cara pendidikan mereka, intinya kita kaget lah, kita kaget. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah respon masyarakat pun baik, apalagi sekarang sudah terlihat hasilnya, ada taman baca, bahkan anak-anak umur 4 tahun saja sekarang sudah bisa baca. Support dari Isbanban, alhamdulillah itu sangat membantu. Dan melihat perkembangan anak ini sangat luar biasa. Terutama dalam berakhlakul karimah dengan sesama teman ataupun dengan orang tua warga di sini. Karena di setiap berpapasan ataupun ketemu antar teman, antar orang tua, mereka suka mengucapkan salam. Tandanya memberikan selamat gitu kan. Itu sangat capaian sangat luar biasa bagi kami sebagai orang tua, karena mungkin ya tidak di sini aja, dimanapun susah untuk menerapkan pendidikan terhadap anak. Tapi alhamdulillah berkat bantuan, dorongan orang tua, pendiri pendidikan dan Isbanban ini sangat membantu sekali. Sudah 1 dekade, program Isbanban konsisten dijalankan di Kampung Sanding ini. Banyak perubahan positif yang terlihat pada anak-anak di daerah ini. Dan hal tersebut sungguh disyukuri oleh seluruh warga dan pemerintah setempat. Faras, pelajar kelas 12 SMA 1 Pandeglang ini menjalankan hari-harinya sendiri. Kondisi keluarga yang tak lagi utuh membuatnya harus hidup mandiri.
Walau demikian, mimpinya tak pernah surut untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Untuk kondisi keluarga Faras itu di rumah tinggal sendiri untuk saat ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya pas awal masuk SMA itu sebenarnya tinggal sama ayah. Tapi tahun lalu ayah meninggal, jadi dari Januari tahun lalu sampai sekarang itu tinggal sendiri. Biasanya ibu, kakak, sama adik tuh pulang setiap sebulan sekali. Yang ngebiayain Faras tuh kakak sama ibu. Kakak sendiri lagi kuliah sambil kerja sih. Ibu itu lagi kerja di Tangerang, jadi juru masak di sekolah swasta. Kalau kakak jadi bagian administrasinya di sekolah swasta itu. Sejujurnya kalau misalnya masalah keluarga dan ekonomi itu, Faras merasa nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk mimpi Faras. Hanya saja mungkin yang paling mempengaruhi ke pribadi aja gitu. Lebih ke apa ya, kan udah lumayan lama gitu, nggak ngerasain gimana hangatnya keluarga gitu. Jadi udah lama banget gitu nggak ngerasain satu keluarga kumpul bareng. Menurut Faras, pendidikan itu sangat penting. Apalagi dengan keadaan Faras yang seperti ini, justru membuat Faras benar-benar harus menganggap pendidikan itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga Faras gak bisa terus bergantung sama kakak, sama ibu. Faras juga harus bisa hidup sendiri dengan uang Faras sendiri gitu. Jadi Faras juga punya keinginan tinggi buat ngelanjutin kuliah. Makanya Faras berupaya untuk bisa kuliah di universitas bagus, di jurusan yang Faras mau, terus bisa ngubah kondisi keluarga juga. Jadi sebegitu pentingnya pendidikan bagi Faras. Di tahun 2017, Isbanban memperluas gerakannya dengan membuat program beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak wilayah Banten yang ingin mewujudkan cita-citanya. Program beasiswa ini adalah program yang memang kita bangun untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, tapi memiliki kapasitas dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Tentu yang kita lihat adalah cara mereka untuk bermimpi dan cara mereka untuk mengejarnya. Makanya program beasiswa di Isbanban kita namakan Isbanban Dream Scholarship. Dan ketika mereka bermimpi dan mereka mencapai apa yang mereka inginkan, mereka akan kembali lagi untuk membantu sekitarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Kak. Iya, terima kasih. Ini Kak laporan pengeluarannya. Oke, Masya Allah. Terkait buku SNMT, oh berarti udah mulai prepare ini ya, Ras ya? Udah. Keperluannya ada lagi belum yang nggak tertulis? Udah Kak. Faras, salah satu penerima Isbanban Dream Scholarship. Ia merasa beruntung bisa mendapatkan kesempatan beasiswa ini dari sekian banyak anak yang punya mimpi di masa depannya. Sebenarnya awal pertama kali gabung itu karena ada panggilan dari BK. Setelah itu ternyata didaftarkan untuk beasiswa, jadi rekomendasi gitu jadi penerima beasiswa. Dan ternyata beasiswanya itu beasiswa dari Isbanban Foundation. Nah, setelah itu ada tes, dahannya, dan lain-lain. Cita-cita ataupun mimpi-mimpi dari setiap dahan di pohon karir tersebut. Beasiswa Isbanban Foundation ini menurut Faras membuat Faras merasa jadi kayak, oh ternyata sesuatu tuh ada lagi nih yang bikin gampang gitu. Ada lagi sesuatu yang bikin mudah. Jadi itu tuh ngebuat Faras merasa harus meningkatkan kinerja Faras dalam menggapai mimpi Faras. Faras sendiri merasa beruntung karena kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Isbanban ini tidak cuma satu kali, tidak mungkin dua kali. Jadi Faras juga merasa teman-teman Faras yang jadi salah satu penerima manfaat dari beasiswa Isbanban Foundation ini
juga memiliki motivasi yang besar juga untuk menggapai mimpi mereka. Siap-siap, kita akan membuat pohon karir. Mari membentuk kelompok. Bercerita tentang Faras, memang Faras ini merupakan sosok siswa yang memang sangat luar biasa. Dari segi prestasi, ia merupakan sosok yang punya artefak-artefak perjalanan yang cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan beberapa achievement yang dia peroleh, seperti mengikuti lomba-lomba di bidang MIPA, seperti itu. Nah, kemudian melihat dari kegigihan dan semangat belajarnya ini dalam mengupayakan dia menjemput mimpi-mimpi, itu luar biasa sekali juga. Hal itu dibuktikan dengan konsistensi dia dalam mencapai hal itu. Kemudian dari segi perekonomian, Faras ini memang layak untuk disupport. Semoga dengan adanya beasiswa ini juga, Faras bisa menebarkan banyak manfaat dari apa yang ia peroleh, bukan hanya sekedar ilmu yang ia peroleh dia keep sendiri, tapi dia bagikan kebermanfaatannya untuk orang lain juga. Dan terutama ada feedback yang ia berikan untuk wilayah Banten tersendiri ya Mbak, khususnya agar semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Isban-banku, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mantap sekali. Ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Sebagai bentuk pemanasan, di sini kita akan main game bareng. Hingga kini, Isbanban tetap eksis mengembangkan programnya di berbagai daerah lainnya. Isbanban Chapter Pandeglang ini misalnya, kali ini mereka membuka kelas belajar bagi anak-anak di Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang. Silahkan maju ke depan. Tahan, sabar. Sudah siap? 3, 2, 1. Kakak-kakak relawan di Isbanban Foundation itu sangat baik tentunya. Mereka rela meluangkan waktu untuk membantu anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka membantu anak-anak yang punya kemauan untuk mau belajar. Mungkin sesuatu yang nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Setelah tadi kita bermain game di sekolah, Konsep yang ditawarkan pun menarik. Tak melulu di dalam ruangan, tapi mereka juga mengusung konsep belajar di alam. iri melihat perayaan panen bulan depan. buku yang akan diceritakan sama Kelis berjudul Penggembala. Penggembala itu memelihara hewan ternak. Coba sebutin hewan ternak contohnya seperti apa? Domba, sapi, ayam. Karena kami lihat dalam perjalanan juga Isbanban ini memberikan ilmu, memberikan ibaratnya manfaat, memberikan kebahagiaan kepada warga masyarakat. Itu intinya salah satunya itu kami ingin maju, kami ingin bahagia dan juga benar-benar ingin membuka wawasan keluar. Halo. Bisa tidak bersuara sebentar? Bisa. Dia pinta ibu. Kehadiran Isbanban telah memberi banyak harapan pada mimpi anak kurang mampu di setiap desa binaannya untuk dapat mengejar mimpinya melalui pendidikan. Isbanban
juga menginspirasi anak muda untuk memberikan kontribusi meneruskan rantai kebaikan. Education for all itu bukan cuma tagline, tapi memang satu hal yang actionable. Kita harus menghadirkan pendidikan untuk semua orang atau masyarakat di Indonesia, baik itu anak-anak sampai dewasa. Jadi Banten ini juga masih bagian dari Indonesia. Banten isinya juga masih banyak orang-orang yang memerlukan atau bahkan membutuhkan pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Dan kesempatan pendidikan itu harus ada untuk semua, khususnya untuk Provinsi Banten. Pendidikan itu bukan PR satu orang, bukan PR satu lembaga, bukan PR pemerintah saja, bukan PR organisasi anak muda seperti Isbanban saja, bukan. Ini PR kita semua. Ini perlu gotong royong yang benar-benar harus yakin dari awal bahwa pendidikan kalau mau berubah ini tugas kita bersama. Semoga Isbanban Foundation jadi organisasi yang lebih besar lagi. Mungkin nanti bukan hanya di Banten saja, mungkin juga bisa berkembang ke pelosok-pelosok. Mungkin anak-anak di luar Banten juga di pelosok-pelosok kota lain juga bisa mendapatkan manfaat dari Isbanban Foundation. Setiap anak muda yang punya mimpi dan harapan dan keinginan untuk membantu orang lain, jangan hanya dipendam untuk diri sendiri. Let's do it now. Doing small and consistent, hanya itu kunci yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan gerakan-gerakan kebaikan ke depan.